Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bil khuluqin hasanin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Al-mukarramun yang kita sama-sama muliakan dan kita sama-sama hormati, para alim ulama, para asatidz, para guru-guru kita yang kebetulan hadir pada kesempatan hari ini, kepala desa, bapak guru beserta jajaran yang dihormati, ketua masjid, ketua panitia pembangunan, ketua penyelenggara kegiatan Idul Fitri 1444 Hijriah di Masjid Al-Husaini yang begitu megah, insyaallah ibu bapak beliau, Bapak Ucu, Pak Haji Ucu tentu pahalanya paling banyak bu, diborong. Subhanallah, kalau ibu bapak tidak iri itu pahalanya berapa kali lipat. Ini yang hadirnya berapa banyak beliau mendapatkan bagiannya. Berapa ribu orang yang menyumbang, beliau dapat pahalanya. Berapa yang hadir nanti setiap waktu, setiap saat di masjid ini. Iri saya bapak ini mendapatkan yang diberi amanah yang tentu ini luar biasa. Tidak banyak orang pak bisa sampai seikhlas kemudian karena banyak biasanya pengurus masjid itu selalu ini pak ya, sumbangan kemana wae. Mudah-mudahan beliau sekali lagi diberi kekuatan untuk senantiasa membangun masjid kebanggaan Desa Banjarsari ini. Bapak dan Ramil, tokoh masyarakat, kemudian tokoh pemuda, ibu bapak yang saya muliakan dan hadirin yang sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini di pagi menjelang siang ini. Puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Pada hari ini kita masih terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan, kekuatan iman,
keistiqomahan. Hari ini ikhwatul iman rahimakumullah kita berkumpul dengan membuktikan, memuji, mengagungkan, bertakbir, bertahlil, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada duanya. Dengan tidak sadar kita mengakui bahwa Allah lah, la syarika, la ilaha, la ma'budah, la ta'ata, la malika. Tidak ada yang bisa mengalahkan, yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini hari ini. Buktinya Bapak Ibu semuanya mengumandangkan takbir, mengagungkannya. Dengan catat berarti dengan otomatis kita mengkecilkan apa yang ada di hadapan diri kita sendiri. Ikhwatul iman rahimakumullah, aidin aidat yang saya muliakan. Izinkan para alim ulama mungkin dan kebetulan hari ini saya mendapatkan tugas untuk mengisi, sebenarnya agak kebetulan juga Pak, karena yang di hadapan saya ikhwatul iman para alim ulama, para guru-guru kita. Tapi izinkanlah mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan ibadah kita pada pagi hari ini. Insya Allah tidak akan lama. Biasanya jangan terlalu lama intinya. Allahu Akbar walillahil hamd. Aidin aidat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bersih, Pak. Dalilnya sudah umum. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Saya, Bapak, Ibu, ikhwatul iman semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bersih, fitrah. Memang fitrah itu maknanya dalam hadis Islam. Jadi setiap bayi yang baru lahir itu Islam. Yang kedua, bersih dari dosa, Ibu Bapak. Bersih dari kesalahan. Dan yang menarik Ibu Bapak, ikhwatul iman, disadari atau tidak, selama sepanjang hayatnya si jabang bayi sampai menjadi manusia balik, sampai menjadi orang dewasa, orang tua, dan tentunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya kembali seperti orang, seperti bayi, tidak mempunyai kesalahan. Jadi Allah menciptakan kita bersih, Allah juga menginginkan kita kembali kepadanya bersih. Saya suka menyinggung Pak, bagi Bapak Ibu yang suka nyalah-nyalahin anak, kok mau sampai ketika ditenggel, Ibu, dipukul, dijewer, tidak salah sedetik, salah sedikit Bu, apa namanya, numpahin gelas kopi, Pak, lewat dijewer, dipukul, ikhwatul iman rahimakumullah, disalahkan seorang anak kita itu sesalah-salahnya. Padahal tahu Bapak, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mempunyai dia, kita hanya sekedar tertitipi anak kita itu. Allah tidak marah Bu, sekalipun bunuh orang, ya kan? Sekalipun berbuat jahat maksiat, anak kita yang belum balik, Allah Subhanahu wa taala tidak marah. Karena ada sebagian tidak ada keterangan rupi al-qalam an salasatin, tidak berdosa diangkat kalam, tidak dituliskan. Sekalipun dia berbuat jahat, sekalipun dia berbuat baik, ikhwatul iman, anak-anak yang di bawah umur itu tidak berdosa dan tidak berpahala. Kita orang tuanya yang tidak mempunyai apa-apa, mempunyai daya upaya, hanya sekedar dititipkan, berani tega sampai mukul, sampai apa Bu? Sampai digebugkan deh ikhwatul iman rahimakumullah. Banyak di antara orang tua kita yang tidak mengerti karena kesel tuhul itu kaburan, tapi ikhwatul iman rahimakumullah disiksa, diadab, mereka sampai apalagi sampai kontak fisik. Ingat Bu, Allah saja tidak marah manakala anak-anak itu berbuat kesalahan. Ini pesan sekali lagi Bu, ini pesan menyinggung bahwa setiap anak itu ikhwatul iman rahimakumullah tidak dibenarkan untuk disalahkan, terlalu disalahkan. Kira-kira bapak jeung budak ibu kesalahan dosa nol bahasa Bu, pasti lo bapaknya gitu. Nah ibu bapak menyalahkan begitu keleluhan gitu. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kembali utuh, kembali seperti
Ikhwatul iman sedia kala tidak punya dosa seperti anak-anak. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas dengan cara Ikhwatul iman berbagai macam ibadah. Salah satunya adalah Ikhwatul iman amalan ibadah yang paling lama durasinya, Pak. Kata Rasulullah SAW, setiap ibadah itu dari sholat ke sholat, as-shalawatul khamsu, dari sholat ke sholat, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur lagi. Kalau Bapak kita semuanya istiqomah konsisten melakukan itu, maka mukaffiratun, bakal menggugurkan dosa dari setiap antara waktu sholat itu. Saya yakin, Ikhwatul iman, Bapak semuanya, tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah melakukan dosa. Saya kegantungan dosa, semuanya kotor. Tergantung kita mau membersihkannya atau tidak. Salah satunya adalah dengan cara sholat 5 waktu. Maka jangan tertinggal. Yang kedua, al-jumu'atu ilal jumu'ah, dari Jumat ke Jumat. Itu bukan qiraatul lima bainahuma. Jadi bapak-bapak Ikhwatul iman, sholat Jumat yang ikhlas, yang taat, yang berdasarkan iman, bukan karena terbawa-bawa atau niat yang lain, supaya menjadi wasilah diampunkannya, dihapuskannya dosa kita semuanya. Yang dosa mungkin setiap hari kita tidak pernah tinggalkan. Nah, Ikhwatul iman, tahunan wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan. Hadisnya sangat banyak, panjang kalau dibahas. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saumnya akan menghapuskan dosa. Wa man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saum 30 hari kita punya, 30 hari, mudah-mudahan tuntas, tidak ada yang batal. Kalau batal sudah semuanya lapur. Karena seseorang yang sengaja batal di bulan saum, bulan Ramadan tanpa uzur yang syar'i, maka tidak bisa ditebus tahun dosa pisah. Kemudian yang kedua, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, tarawihnya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mudah-mudahan kita juga tuntas tarawihnya 330 rakaat bagi yang 11 rakaat. Bayangkan bagi yang 23 rakaat, seberapa rakaat sebulan. Ikhwatul iman, selama 1 tahun penuh Ikhwatul iman. Ini dalam rangka upaya Allah sayang terhadap kita, supaya dosa-dosa hilang, dosa-dosa kita itu hilang, supaya kita kembali kepada Allah itu bersih seperti penciptaannya sedia kala. Ikhwatul iman, yang terakhir, wa man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban, yang suka itikaf, menghidupkan malam-malam ganjilnya, meraih malam Lailatul Qadar, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkannya dosa-dosa yang telah lalu. Ikhwatul iman rahimakumullah, siapa yang tidak ingin hamba Allah Subhanahu wa taala yang diampunkannya seluruh dosa, kemudian kembali kepadanya dengan suci bersih seperti Allah menciptakan kita sedia kala. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwatul iman, aidin aidat rahimakumullah. Terakhir Bu, setiap kita ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala tentunya. Karena yang dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, terus irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hanya hamba Allah nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa hamba Allah? Ada 2 kategori, Pak. Kita silahkan, ibu bapak, kriteria ini ada di mana? Kalau tidak ada di salah satunya, nauzubillah min dzalik, pasti ada di neraka. Kita semua tahu Ikhwatul iman, dalam sholat, dalam setiap kesempatan saat, bahkan surga Firdaus pengennya itu kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita surga. Ya Allah, berikan kebaikan di akhirat, itu adalah dimasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya harus menjadi hamba Allah. Hamba Allah ada 2, Pak. 1, hamba Allah yang soleh. Terdapat cirinya, Bu, cirinya dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63, surat ke-25 ayat 63. Silakan dibuka. Kata Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kriteria hamba Allah yang ini, Bu, kalau saya tafakuri itu sangat sulit. Apa kriteria
Satu adalah orang-orang yang berjalan, yang syuna adalah ardi, yang berjalan di muka bumi, haunan. Haunan itu ibu rendah hati. Jadi ibu bapak penampilan memang perlu, Pak, penampilan perlu. Ya punya, ngomong ibu mah. Sebagai seorang hamba Allah harus dibuktikan dengan cara ibu bapak berjalan di muka bumi tidak sombong. Jalannya tidak sombong, haunan rendah hati, terlihat. Orang yang tidak sombong itu terlihat. Bahasa Sundanya menurut ibunya suranye. Namanya rendah hati, marah main. Setiap orang yang melihat dia itu adem gitu. Enak. Setiap melihat dia terus seperti gimana? Pika sebelen. Aya jama lamun ketika ningali jama eta pika sebelen. Seperti jama nu bade nginjem duit. Berehan teh naon namanya teh? Meni DDP-an. Ya, ibadul iman. Itu ternyata ibadul iman ciri hamba Allah. Pokoknya orang-orang yang menjadi hamba Allah ini ibadul iman orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati terlihat. Cara gaya jalannya silakan baca tafsir ya, Bu. Jalannya itu santun, jalannya itu ibadul iman. Tapi kata batur we. Nu kedua sini Bu, yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, ini yang sulit. Saya kira sulit, kita sulit, Bu. Dan apabila diheueuyan di jahilan gitu, ada orang jahil membuat menghina dia, jahiluna qalu salama. Dia tetap mengucapkan salam, tidak melawan gitu, tidak membuat sikap sebaliknya. Ini mah hese, Bu. Ibu aya jaminu ngahina ibu. Ada orang yang menghina kita, mencaci kita, apalagi sampai petentang petenteng mau di depan kita. Kira-kira sikap kita gimana, Bu? Sarua dahar nasi ieu. Awanan sarua ieu maneh dahar nasi urang dahar nasi. Sekali papanggih mau papanggih deui. Ketika di baeudan teh baeudan deui itu biasanya. Hamba Allah tidak begitu. Tidak sulit kayaknya, Bu. Apalagi sampai diganggu, dihina, dicaci. Ibu bapak Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahu ketika mau ke masjid di apa? Diludahin, bayangkan di Cibuhan. Kanjeng Nabi mau ke masjid di Cibuhan. Subuh deh, Ciduhan. Ciduhan ya kebayang itu Ciduhan kumaha. Kanjeng Nabi di Ciduhan. Mari Ciduhan deh Nabi. Atau mari ke henteu. Enjing angkat deui. Enjing teh di Ciduhan deui. Enjingna angkat dari itu kita nuju duhananan. Bosen daya ibadah lima. Ku Kanjeng Nabi ditaros. Ya ulah dari si nusuk tukang duhan teh ka mana? Lain rek di balasannya. Ternyata sakit ya Rasulullah. Kemudian ditengok hasil akhlak itu ibadah iman. Orang yang nyeduhan, orang yang suka meludahi Nabi tadi menjadi masuk Islam. Ibu badek gitu. Biasa. Aya jamin nyeduhan ka urang. Allah asal. Jadi waktu iman sifat Allah yang pertama, hamba Allah yang pertama, ibu bapak kalau ingin dipanggil hamba Allah akan sulit. Kita mampu asana mualah di antara orang mah jamaah Banjarsari Ciduhan mual gitu. Tos wios muka hiji, muka dua. Ciri Allah, ciri hamba Allah muka dua. Jadi di Quran surat Az-Zumar ayat 53 ibatul iman. Ciri hamba Allah muka dua, jangan melakukan dosa. Ayat melakukan dosa tingkat hiji, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, bahkan tingkat 5. Jika nama jima orang keluar kayak gini Bu, nah, ada orang masuk melakukan dosa. Rumah host Bu, kalau ayat kan dosa, rumah host lah, sahah surga ketiga itu ayat kan dosa. Bukan hiji, dosa nu kehajat. Di Quran mah khotoa teh bersampingan dengan nasia alias kohok. Jamin melakukan dosa karena keliru, teu kahajat atau poho kayak terus kalau jamin melakukan khotok dosa. Ayatnya mana ayat? Misalkan kita sok berdoa minum doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, mugi anjeun teu nyiksa abdi sadaya. Mugi Engkau tidak mudah-mudahan Engkau tidak mengazab kami, menyiksa kami karena kami keliru dan kami lupa. Di dalam Quran yang lain tentang masalah pembunuhan, wa may yaqtul mu'minan khotoan. Siapa saja di antara kamu yang membunuh seorang mukmin karena keliru. Ibu teh kelatihan panah
Allah Subhanahu wa taala masihan pemaaf, masihan memberikan pengampunan terhadap orang yang khata ini. Yani ampun, al-afu, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Dua. Orang yang melakukan dosa tingkat kedua, ranking kedua. Jadi lebih besar daripada tadi. Yaitu zanbun. Nah, itu kan zanbun, itu dosa diri sendiri, dosa sudah berdiri sendiri, dilakukan dengan sengaja. Contoh, ibu bapak meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, doraka ke suami, doraka ke istri, tadi kami kotoliman terus melakukan dosa, zina, mabuk, judi, ngadu hayam, ngadu jakati, ngadu-ngaduan yang pertama. Kotoliman itu terus berdosa, dan namina. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih kayaknya memberikan pengampunan. Allah Maha Ghafir. Dalam Quran surat Al-Mu'min. Bukan itu khoto, ghafir, zambun. Yang ketiga zunub. Dosanya lebih tingkat ibadul iman daripada sekedar zambun. Yaitu orang yang melakukan dosa ibadul iman kemudian mengajak orang lain berdosa. Ini hati-hati Bu ya, Pak. Geus ngadu, ngajak batur ngadu. Geus mabok, sorangan, aku mabok mas sorangan we ngajak batur. Jadi dosanya double, zunub damina. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan. Sifat Allah Maha Pengampun zunub. Allah Subhanahu wa taala Ghafar, Maha Ghafar. Luka opat ibadul iman. Kita melakukan dosa tingkat 4 ya. Zunubun ma'az zulmi. Sudah berdosa kalian itu. Kedua ngajak batur, luka tilu menghalangan batur dari ibadah. Menghalangi orang berbuat baik. Manehna geus dosa ngajak masuk dosa. Dia melarang orang berbuat baik. Wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah, surat Al-Baqarah. Siapa yang menghalang-halangi ibadul iman, mendirikan zikir di masjid, kalau menghalang-halangan dia jadi mah. Jadi dia berdoa supaya masjid itu ulah jadi, dosanya gede kayak. Nuka opat, nuka 5 ibadul iman, tingkat dosa paling gimana? Jangan kolektor dosa. Setiap dosa teh hajat we. Tiap hari nanti boro-boro sholat. Nah masih kene syahadat iman. Jadi kesara ka masjid, sok zina, sok mabuk, segala dosa dikolektif. Tah kami ibadul iman namanya israf. Di Quran surat Az-Zumar tadi masih ku Allah Subhanahu wa taala dipanggil ibad. Qul ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Bagi pendosa saja, ranking hiji bahkan di ranking 5 ku Allah masih dipanggil ibad. Hambaku, qul ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah dosanya salah dulu. Seluruh dosa dilakukan israf namanya Bu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa untuk mendapatkan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Qadul imam rahimahullah. Ini nikmat yang paling luar biasa bagi kita. Sampai hari ini usia kita diberikan, masih dihidupkan ibadul iman, tiada lain Allah Subhanahu wa taala ingin bahwa kita kembali nanti ketika kembali itu bersih dosa kita itu. Bersih bangga ibadul iman. Tafakuri apakah puasa kita yang sudah sebulan ini menghapuskan dosa atau tidak? Apakah seluruh tarawih yang sudah kita lakukan menghapuskan dosa atau tidak? Apakah seluruh amal ibadah, karena sejatinya ibadul iman, amal ibadah dan ujungnya amal ibadah itu adalah dihapuskannya dosa. Karena Allah ingin ibadul iman. Lalu Bapak ingat, kita dilahirkan bersih dari dosa, akan kembali kepadanya dengan bersih dari dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ibadul iman rahimahullah mengampuni dosa dan kekeliruan dosa kita semua yang sudah kita lakukan, tentunya dengan melalui amal ibadah yang sudah kita lakukan ini. Ibadul iman rahimahullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekali lagi Allah membukakan pintu maaf, pintu tobat yang sebesar-besarnya, karena kita yakin semuanya berdosa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana
wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami, siksa kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak kami sanggup memikulnya. Maafkan kami Allah, ampuni kami dan rahmatilah kami. Engkau pelindung kami, maka tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, Allah, dan jika Engkau tidak memberi rahmat kepada kami, maka niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna lil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman, terhadap ikhwan-ikhwan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dari urusan-urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana amanna faghfir lana rabbana warhamna wa anta khairur rahimin. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan merdeka. Siap madang. Merdeka. Siap madang.